Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikhlaskan niat karena Tuhan Allah. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu melanjutkan bahagian daripada kita memasang niat. Memasang niat dengan mengikhlaskan niatnya karena Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti niat itu dihadirkan. Niat dihadirkan. Tarjim mengambil dalil innamal a'malu binniyah. Sungguh amalan itu hanyalah ada nilainya kalau disertai dengan niat. Cuma caranya tarjim menuntun kita berniat tidak dilafazkan, tapi dihadirkan. Di solat demikian juga berniat, puasa juga berniat, berhaji juga berniat. Cuma kalau ibadah wudu, ibadah solat, ibadah ini cukup dihadirkan, tidak dibaca. Beda membaca dengan menghadirkan. Kalau membaca itu berarti dengan mulut. Kalau ini dihadirkan. Karena amalan baik tanpa hadir niat bagi Allah itu tidak ada nilainya. Dan sepakat seluruh ulama, niat itu letaknya di hati. Soal membantu itu nanti di ulama ada yang tambahkan, hadirkan niat ya. Karena kebaikan, keburukan tanpa niat tidak terhitung. Kalau kebaikan tidak nilainya tanpa niat, keburukan juga kalau tidak sengaja juga tidak dihitung. Sekali lagi tidak usah kita membaca nawaitu, tidak usah. Bukan mulutnya nawaitu, tapi hatinya yang nawaitu. Hatinya yang menghadirkan aku menyentuh air ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sudah memasang dari suara hati yang paling dalam. Niat jelas. Basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Ya, tentu di sini tidak dijelaskan cara mengambil air. Karena teknik mengambil air ini, nanti mengambil air bisa macam. Bisa pakai wadah, ember, baskon, timba. Yang awalnya dulu itu dipakai oleh Nabi dengan para sahabat. Pakai timba, pakai baskon, pakai wadah. Karena belum ditemukan air ledeng yang mengalir seperti hari ini. Karena di sini tidak membicarakan tentang itu. Yang pokok basuh telapak tanganmu. Di sini sebut telapak, bukan berarti bahwa ini saja. Tetapi begitu disebut telapak tangan, tentu ini di depan masuk juga. Bukan cuma ini saja, di depan saja, depan dan belakang, tapi selai. Jadi selai depan, belakang, selai. Kenapa mesti tangan duluan? Karena tangan menjadi alat bantu untuk memproses anggota tubuh yang lain. Seandainya orang tidak basuh tangannya ini, tetap sah. Misalnya air terbatas,
langsung kepada perkara pokok nanti yang disebutkan, itu tetap sah. Tapi sekali lagi mengurangi nilainya. Membasuh telapak tangan selesai. Di sini jumlahnya 3 kali. Itu yang utama. Wajibnya sekali, sunnahnya 3, mubazirnya 4. Jadi ada wajib 1. Dalam hadis yang lain juga ada 2. Tetapi yang sunnah 3. Mubazir, dan ini kalau dia sengaja padahal sudah cukup tapi dia tambahi, Nabi pernah sampaikan faqad asa, sungguh dia bermaksiat. Sengaja cukupkan 4 padahal 3. Meskipun musim hujan melimpah air, tetap umat Islam diajar hemat. Meskipun banyak air bisa digosok, tapi ibadah cukup 3 kali. Ya, jadi kita dituntut beribadah pada kaifiat bilangannya 3. Kalau Nabi sudah tentukan salasa marat 3 kali, maka 30 itu lebih rendah dibanding 3. Jangan mengatakan Allah suka yang banyak. Oh, enggak. Yang disuka itu sesuai syariat. Salasa marat 3 kali. Sama kalau salat subuh 2 rakaat, yang bilang saya segar-segar ini salat subuh, kasih cukup 5 supaya banyak-banyak. Insya Allah bukan masuk surga, nggak lewati surga. Kenapa? Beribadah tidak di atas tuntunan. Jangan sotak bikin ibadah meskipun sanggup. Prinsip bukan banyaknya, benarnya. Dan cara yang benar adalah sesuai petunjuk. Sudah tangan, gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sesamanya. Jadi disunahkan pada saat berudu, disunahkan gosok gigi. Di sini disebut kayu arak karena itu aslinya hadis. Tapi tuntunan tidak menutup itu, atau sesamanya berarti sikat gigi sunnah. Kata Nabi yang dijadikan dalil oleh Tarjini, yakni laula asyukka, seandainya tidak berat, seandainya tidak menyulitkan, la amartuhum li ummati, untuk saya perintahkan umatku untuk bersiwak likulli wudu, di setiap wudu. Berarti hukum di sini adalah sunnah, bukan wajib. Tapi seandainya tidak menyulitkan, kata Nabi, kuperintahkan dia gosok gigi.